وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassabi'u, yang ketujuh, al-ammu ay akhul abi minal abawaini, paman saudara ayah yang sekandung. Jadi paman sekandung. Kita punya paman kakak ayah atau adik ayah sebapak seibu, maka disebut dengan al-ammu, yakni akhul abi minal abawaini. Wa akhul abi minal abi, atau paman yang dari ayah tapi sebapak, saudaranya ayah kita yang sebapak. Kalau tadi yang pertama saudara laki-laki ayah kita yang sebapak seibu, maka disebut dengan al-akhu akhul abi bil abawaini, akhul abi minal abawaini. Yang kedua akhul abi minal abi, yaitu paman yang sebapak dari ayah kita. Wathaminu, yang kedelapan, ibnul ammi kadalika, anak laki-laki paman sepupu. Anak laki-laki paman, kita punya paman, dia punya anak laki-laki, sama kita sepupuan. Nah, ini juga dapat barisan ibnul ammi kadalika. Wa in taba'ada, sekalipun berjauhan keduanya, ayil ammu wa ibnuhu, paman dan anaknya. Jadi anak paman atau sepupu kita dapat warisan. Fala farqa bainal qaribi, tidak ada bedanya antara yang dekat. Contohnya siapa yang dekat itu? Ka'ammil mayyiti, seperti paman dari si mayyit.
Yang meninggal punya paman, paman yang sekandung atau paman yang sebapak, maka disebut dengan ammil mayyiti, paman mayit yang dekat. Wal ba'idi, atau yang jauh. Contoh seperti apa? Ka'ammi abihi, seperti paman ayahnya. Ayahnya punya paman, tuh demikian. Ayahnya punya paman, kita punya bapak, bapak kita punya paman, maka disebut dengan ammi abihi. Nah, yang meninggal punya paman, tapi pamannya bukan paman langsung, tapi paman ayahnya, maka disebut dengan ammi abihi, itu yang jauh. Wa ammu jaddihi, atau paman kakeknya. Nah, yang meninggal punya kakek, kakeknya masih punya paman, maka disebut dengan ammu jaddihi, itu yang paman jauh. Jadi mau paman yang dekat, mau paman yang jauh, maka hukumnya sama demikian. Ila haitsu yantahi, sampai seterusnya itu, sampai ketemu ammu, misalnya ammu abil jad, misalnya itu paman dari ayahnya kakek. Nah, itu juga sama dapat. Jadi mau paman yang dekat atau paman yang jauh, sama seperti itu hukumnya. Wa kadzalika ibnul ammi, demikian juga sepupu, sama demikian. Mau yang langsung dekat, ibnul ammi kan dekat itu, anak laki-laki paman. Kita punya paman kita punya anak laki-laki. Nah, itu anak laki-laki paman sama kita disebut dengan sepupuan. Nah, dekat namanya itu. Atau jauh, sama seperti itu hukumnya. Wa hadhil arba'atu min hawashin nasabi, ini merupakan daripada pinggiran daripada garis keturunan. Wattasi'u, yang kesembilan, az-zawju, suami. Yang dapat warisan dari laki-laki adalah suami. Walau fi iddati raj'iyatin, sekalipun dalam iddah raj'iyah, talak raj'i, ada talak raj'i, ada talak bain. Nanti di talak bain itu ada bain sughra, ada bain kubra. Wal ashiru, yang ke-10, al maulal mu'tiqu, tuan yang memerdekakan budaknya. Ada budak mau laki mau perempuan, ada tuannya pernah memerdekakan ini budak, maka disebut dengan al maulal mu'tiq. Nah, dia pun sama dapat bagian warisan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan kalimat al maulal mu'tiqu adalah man sadara minhul i'taqu aw warita bihi, orang yang timbul pembebasan atau kemerdekaan dari itu budak, dia yang bebasin. Dia punya majikan, punya tuan, pernah bebasin ini budak, maka disebut dengan al maulal mu'tiq aw warita bihi, atau yang mewariskan dengannya. Walau ijtama'ah, nah itu 10 daripada orang-orang yang mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki. Nah, sekarang gimana kalau kumpul semuanya ada, yang dari kalangan laki-laki ada semua, ini bagaimana? Walau ijtama'ah kullur rijali waritha minhum thalathatun, kalau seandainya berkumpul semua orang-orang yang mendapatkan warisan dari laki-laki, ada semua. Nah, yang dapat siapa aja ini? Waritha minhum thalathatun, yang dapat 3 orang doang. Yang pertama al-abu, ayah, wal ibnu, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga wazauju, faqat, suami saja. Itu yang dapat tuh. Kalau semuanya ada laki-laki yang merupakan al-warathah, ada semua, ngumpul semua, maka yang pasti dapat hanya 3 saja. Pertama ayah, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga suami. Kok yang dapat 3 doang? Kenapa demikian? Li'anna ghairahum mahjubuna bil ghairi zawji, karena semuanya selain yang disebutkan tadi dihijab, disebut dengan mahjub. Gara-gara ada anak laki-laki terhalang, nggak warisan itu orang. Gara-gara ada bapak terhalang, itu orang tidak mendapatkan warisan. Nah, orang-orang semua disebut dengan mahjub. Dalam hukum waraid istilah disebut dengan mahjub. Lantaran ada anak laki-laki,
maka yang lain nggak dapat. Tuh demikian disebut dengan, yang lainnya disebut dengan mahjub. Anak laki-laki disebut dengan hajib. Jadi istilah faraid namanya mahjub. Wala yakunul mayyitu fi hadis surati ay surat ijtima'i jami'id dzukuri. Dan tidaklah mayyit pada semua bentuk, artinya bentuk berkumpulnya semua laki-laki, illa imra'atan, yang meninggalnya perempuan. Berarti kalau yang meninggalnya perempuan, nah ahli warisnya laki-laki tadi. Misalnya anak laki-laki mendapatkan warisan, berarti yang meninggal adalah ibu. Tuh demikian. Misalnya yang meninggalnya istri, maka berarti yang menjadi ahli warisnya adalah suami. Itu demikian. Pokoknya pada semua contoh-contoh disebutkan di atas, maka berarti yang meninggalnya adalah dari kalangan perempuan. Bapak misalnya, berarti yang meninggal anak perempuan. Tuh demikian. Atau anaknya, disebut dengan al-ab, dapat warisannya. Wa hiya zaujatu, inilah yang disebut dengan istri. Wa mas'alatuhum, dan masalah mereka, tasihhu min ithnai asyara, sah dari 12. Kenapa demikian? Li'anna fiha rubu'an, karena ada yang dapat 1/4, wa sudusan, ada yang mendapatkan 1/6. Jadi nanti ada yang dapetin 1/4, ada yang dapetin 1/6. Wa huma mutawafiqani bin nisfi, dan keduanya adalah tawafuq, keduanya cocok dengan an-nisfi, yaitu setengah. Jadi 1/4, 1/6. Fayudrabu nisfu ahadihima fil akhari lizawji ar-rubu'u wal abi as-sudusu wal ibni al-baqi. Maka dikalikan setengah salah satu dari keduanya pada yang lainnya. Berarti suami dapat 1/4, kemudian ayah dapat 1/6, kemudian sisanya untuk laki-laki, anak laki-laki. Jadi kalau yang disebutkan tadi semua di atas, itu berarti yang meninggalnya adalah perempuan. Jadi kalau misalnya bapak dapat warisan, berarti yang meninggalnya anak. Nah, demikian. Kalau seandainya suami dapat warisan, berarti yang meninggalnya adalah istri. Demikian. Jadi itulah yang disebut dengan masalahnya. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wal warithatu minan nisa'il mujma'u ala irthihinna minan nisa'il mujma'i ala irtihinna sab'un bil ikhtisari. Dan orang-orang yang mendapatkan warisan dari perempuan yang disepakati oleh para ulama atas dapatnya mereka akan warisan ada 7, bil ikhtisari, dengan ikhtisar, diringkas. Bi'adil jaddati wahidatan, dengan menghitung nenek 1, sawa'un kanat min jihatil abi au min jihatil ummi. Sekali lagi ya, dibaca jihati bukan jihah. Jadi kalau lempengan ini dibacanya jangan jihah tapi jihati. Kalau jihah artinya arah, ini sisi, jihati. Sawa'un kanat min jihatil abi au min jihatil ummi, baik dari sisi ayah atau dari sisi ibu, atau kita arti dari pihak ayah, dari pihak ibu. Jadi mau kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu, sama tuh demikian. Wa adil ukhti wahidatan, kemudian memasukkan, menghitung saudara perempuan 1. Sawa'un kanat li abawaini, baik saudara perempuan sebapak sih, berarti yang sekandung, auli abin, atau saudara perempuan sebapak, auli ummin, atau saudara perempuan yang seibu. Jadi mau kakek, mau nenek yang dari bapak, dari sisi ayah, dari sisi bapak, dari pihak ayah, atau nenek dari pihak ibu, atau saudara perempuan yang sekandung, atau saudara perempuan yang sebapak, atau saudara perempuan yang seibu. Itu jadi satu semua. Makanya diringkas menjadi hanya 7 saja orang-orang perempuan yang mendapatkan bagian warisan. Wabil basti asyaratun, kalau dibentangkan, kalau diuraikan, maka 10.
Nah, jadi kalau semuanya dikeluarin tuh yang tadi nenek sebapak, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, maka akan jadinya 10. Demikian. Jadi kalau semua digabung, diringkas, nenek gitu lah deh, maka menjadi 7. Saudara perempuan, maka menjadi 7. Tapi kalau digabung, apa dibentangin, dijabarin, diurain, maka menjadi 10. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wa'addal musannifus sab'ah fi qawlihi, dan pengarang menghitungnya sebagai 7 dari ahli waris orang-orang yang mendapatkan warisan dari kalangan perempuan ada 7 fi qawlihi pada ucapannya al-ula yang pertama wal bintu anak perempuan, yang pertama anak perempuan, wa tsaniyatu bintul ibni wa in safulat boleh, wa in safalat boleh, kemarin ya boleh kita baca safalat, boleh kita baca safulat, tapi yang afsah, yang paling fasih adalah safalat. Jadi yang kedua, yang pertama tadi anak perempuan, yang kedua adalah bintul ibni wa in safalat, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu demikian. Yang dapat tuh dari kalangan perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, sekalipun ke bawah. Ai bintul ibni bisufuri abiha bimahdil dzukuri, yaitu cucu perempuan dari anak laki dengan turun ke ayahnya semata-mata laki-laki. Fatadkhulu, maka masuklah. Kalau dibilang bintul ibni wa insafala, maka berarti masuk juga bintu ibnil ibni, cucu perempuan, cicit ya, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, masuk tuh. Jadi bintul ibni pertama, yang kedua bintu ibnil ibni, yang ketiga bintu ibni ibni ibni, bintu ibni ibnil ibni, itu demikian ya. Jadi pertama cucu perempuan dari anak laki, yang kedua cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tahu pokoknya apa lagi tuh? Kumpik pokoknya. Nggak tahu pokoknya apa lagi. Pokoknya masuk itu ya. Pokoknya masuk terus bawah tuh, yang penting dari jalur laki-laki semua tuh. Bintu ibni ibnil ibni, bintu ibni ibni ibnil ibni, itu demikian, laki semua. Jadi yang pertama adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, wahakada dan seterusnya. Itu tadi ya, bintu ibni ibnil ibni, bintu ibni ibni ibnil ibni, dan seterusnya ke bawah. Wa takhruju nggak termasuk. Nanti kalau ada kalimat kharaja atau yakhruju atau takhruju di kitab fiqih, maka berarti maknanya tidak termasuk. Wa takhruju bintu bintil ibni, tidak termasuk. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, nggak masuk tuh. Kan tadi harus semua dari jalur laki-laki semua, harus bintul ibni, bintu ibnil ibni, bintu ibni ibni ibnil ibni. Jadi nggak boleh ada perempuannya. Kalau ada perempuannya satu, maka nggak masuk kategori perempuan yang mendapatkan warisan. Jadi keluar, nggak masuk, makanya bintu bintil ibni, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, itu nggak masuk, karena jalurnya udah dari perempuan tuh, bukan dari jalur laki-laki. Jadi yang dapat sekali lagi adalah bimahdil dzukuri, jalurnya jalur laki-laki. Kenapa demikian? Kok dia nggak dapat? Li'annaha la yuqalu laha bintul ibni, karena dia nggak bisa dikatakan baginya cucu perempuan dari anak laki-laki. Li'annaha la tunsabu lil mayyiti bil bunuwati, karena dia tidak dinasabkan kepada si mayit bil bunuwah, dengan kelaki-lakian, bukan dari jalur laki-laki. Itu nasabnya tadi dari jalur perempuan, cicit perempuan
dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu bukan bil munuah, nasabnya dia tidak dari jalur laki-laki. Jadi yang dapat hanya cucu perempuan atau cicit perempuan dan seterusnya ke bawah. Tapi ingat jalurnya jalur anak laki-laki. Itu demikian. Wasalitsatu, yang ketiga adalah al-ummu, ibu. Ibu dapat warisan. Warabi'atu, yang keempat al-jaddatu wa in alat, nenek terus ke atas. Tadi itu ya. Wala farqa baina an takuna min jihatil ummi, tidak ada bedanya nenek dari pihak ibu. Contohnya ka ummil ummi, nenek ibu dari ibu, berarti neneknya ibu kita. Kita punya ibu, kemudian ibu kita punya ibu lagi, disebut dengan ummul ummi. Itu dapat dia tuh. Au min jihatil abi, atau dari pihak ayah. Contohnya ka ummil abi, kita punya ayah, punya ibu, disebut dengan ummil abi, dapat warisan tuh dia. Bisyarti, dengan syarat an la tudliya bidakarin baina unthayaini bi an tudliya bi mahdil inati. Syaratnya harus itu turunnya dengan jalur laki-laki dan tidak turun dengan laki-laki di antara perempuan. Bahwasanya contohnya bi an tudliya bi mahdil inati, turunnya dengan jalur perempuan. Au bi mahdil dzukuri, atau turunnya dengan jalur semata-mata laki-laki. Au bi mahdil inati ila mahdil dzukuri, atau semata-mata jalur perempuan kepada jalur laki-laki. Itulah yang diperbolehkan, yang mendapatkan warisan daripada nenek. Jadi boleh dari nenek dari ibu, berarti ibunya ibu atau ibunya bapak. Wal khamisatu, yang kelima, al ukhtu li abawaini aw li abin aw li ummin, saudara perempuan yang sebapak seibu, berarti yang sekandung, atau saudara perempuan sebapak, atau saudara perempuan seibu, dapat semua. Tapi nanti beda-beda itu, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, nanti beda-beda pada masalah bagian warisannya. Wasarisatu, yang keenam, az-zaujatu walau fi iddati rajaiyatin, istri sekalipun pada iddah rajaiyah, lagi iddah dia, dapat tuh dia, masa iddahnya berlaku, dapat itu istri. Wasabiatu, yang ketujuh, al-maulatu ayis sayyidatul mu'atiqatu, tuan, nyonya berarti ya, majikan perempuan. Majikan perempuan al-mu'tiqah, yang membebaskan budaknya. Kalau tadi yang laki-laki al-maula al-mu'tiq, jadi tuannya yang membebaskan, yang dia punya budaknya. Kalau yang perempuan al-maulatul mu'tiqatu, jadi dia punya budak yang punya perempuan, dia bebasin tuh budaknya, mau budak perempuan, budak laki-laki, yang punya majikannya perempuan, bebasin, maka disebut dengan al-maulatul mu'tiqah, dia mendapatkan bagian warisan. Ai man lahal walahu 'alal mayyiti, perempuan yang memiliki al-wala, memiliki, dia pernah membebaskan budaknya, jadi pernah jadi majikannya dan sudah membebaskan budaknya. Sawa'un kana atiqah au muntamiyan ila atiqiha binasabin aw wala'in, baik itu langsung dari tuan dari majikan perempuan yang membebaskan itu budak, atau dia bersambung sampai kepada atiqiha, budak yang dibebaskannya, binasabin, dengan nasab, awwalain, atau dengan wala. Kita bisa habis dia selesai pada masalah perempuan-perempuan yang mendapatkan warisan, ada 7. Jadi kalau diringkas 7, kalau diuraikan dibentangkan 10. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya semua kumpul, orang-orang perempuan yang mendapatkan warisan kumpul semua? Kalau tadi kan laki-laki, kalau kumpul semua yang dapat hanya 3, ayah, kemudian anak perempuan, kemudian suami. Nah sekarang kalau ke perempuan ini
al-warasah al-warithat perempuan ini semua ngumpul semua. Nah ini siapa yang dapat? Walau ijtama'a kullun nisa'i faqat, kalau seandainya semua perempuan-perempuan yang mendapatkan warisan kumpul semua, waritha minhunna khamsun, yang dapat warisan hanya 5 saja, wal baqi minhunna mahjubun, sisanya terhalang semua nggak dapat. Jadi yang dapat hanya 5 doang, sisanya tidak mendapatkan sama sekali. Al-bintu, yang dapat ini anak perempuan pasti itu. Wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki pasti dapat. Wal ummu, makanya cucu perempuan, tapi ingat dari jalur laki-laki, dia nggak pernah dapat terus itu. Kemudian yang ketiga wal ummu, ibu. Kemudian wal zaujatu, istri. Kemudian wal ukhtu syaqiqatu, yaitu saudara perempuan yang sekandung. Jadi yang lainnya sisanya tidak mendapatkan warisan karena mereka terhalang atau mahjubah. Nah ini bagaimana kalau yang demikian perempuan semua yang terdapat 5 perempuan, kalau kumpul yang dapat hanya 5 saja. Ini bagaimana? Kasusnya bagaimana? Yang meninggal siapa? Wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati ay surat ijtima'i jami'il inathi illa rajulan. Dan tidaklah mayit pada bentuk ini, artinya bentuk berkumpulnya semua orang-orang perempuan yang mendapat warisan kecuali adalah mayitnya laki-laki. Jadi yang meninggal adalah laki-laki. Jadi kalau seandainya anak perempuan berarti yang meninggalnya adalah bapak tuh. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal adalah kakeknya atau neneknya. Kalau ibu berarti yang meninggal adalah siapa itu? Kalau ibu anak. Kalau suami, istri yang dapatkan adalah suami yang meninggal. Itu demikian. Saudara perempuan sekandung berarti yang adalah saudara laki-laki. Itu demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.